ternyata apa yang diyakini oleh pesulap merah itu ada dalilnya, teman-teman. Terlepas apakah dia betul-betul mengambil dalil dalam Al-Quran dan lain sebagainya, yang pasti apa yang dinyatakan oleh pesulap merah itu memang ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa sihir itu tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Ibnu As-Sabiri. Kali ini kita akan mengupas tentang yang lagi ramai-ramai saat ini tentang pesulap merah ya, yang mana dia membongkar beberapa kedok dukun ya, dan itu sangat bagus. Artinya memang dukun ini tidak layak untuk didatangi. Kenapa? Karena mendatangi mereka itu sama saja dengan hal menyekutukan Allah dan termasuk diantara dosa besar ya. Oleh karena itu kita dukung. Cuman yang ingin kita bahas di sini adalah ketika pesulap merah ini mengatakan bahwasanya sihir itu tak ada sama sekali, ya ini yang perlu kita bahas. Dia juga menyatakan bahwasanya ya, santet itu juga tidak ada ya. Kalau pelet itu ada, saya mau pelet Nancy Blackpink, Nancy Momoland. Ya, atau Jennie Blackpink. Harusnya kalau pelet ada, sekarang harusnya ada pemulung yang pacaran dengan. Terkait hal ini kita akan menelusuri ya dalam beberapa literatur kitab. Diantaranya yang saya ingin ambil di sini adalah kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran karangan Syekh Ali As-Sabuni, yang mana di sini adalah tafsir Al-Quran yang bagus untuk kita jadikan rujukan sebagai pengambilan maklumat informasi tentang hukum-hukum dalam Al-Quran menurut pandangan beberapa madhab atau 4 madhab. Nah, terkait dengan masalah sihir ini, kalau kita telusuri dalam beberapa literatur kitab ya, dalam beberapa literatur kitab termasuk kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam, ternyata apa yang diyakini oleh pesulap merah itu ada dalilnya, teman-teman. Terlepas apakah dia betul-betul mengambil dalil dalam Al-Quran dan lain sebagainya, yang pasti apa yang dinyatakan oleh pesulap merah itu memang ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa sihir itu tak ada. Sihir itu tak nyata, santet itu memang tak ada sama sekali. Nah, bagaimana dalilnya dalam kesamaan ya? Saya bukan mengatakan pesulap merah mengikut pendapat ini ya. Nah, mungkin kebetulan atau apa, entah bagaimana. Yang pasti pesulap merah ini ada kemiripan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Jadi paham Mu'tazilah ini adalah paham firqah ya, firqah dalam Islam yang mendewakan akal, yang mengedepankan akal. Jadi akal mereka kedepankan, sedangkan Quran dan hadis hanya sebagai pendukung saja. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu Quran dan hadis yang kita kedepankan, akal ngikut Quran dan hadis. Kalau Mu'tazilah tidak, mereka mengedepankan akal dulu. Quran dan hadis cuman sebagai pendukung. Makanya sebagian Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Mu'tazilah ini sesat ya. Tapi bukan saya mengatakan pesulap merah sesat, tidak. Saya cuman mengatakan ada kesamaan pernyataan pesulap merah, pendapat pesulap merah dengan pendapat Mu'tazilah. Nah, pendapat Mu'tazilah ini mereka pun pakai dalil ya, dalil ayat Al-Quran. Baik, kita akan lihat beberapa dalil tersebut. Di sini disebutkan dalam kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam ini, halaman 60 juz 1, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Nah, di sini Mu'tazilah berdalil istadallal Mu'tazilah tu ala anna sihra laisa lahu haqiqatun bi'iddati adillatin nujisuha. Berdalil paham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini kalau sekarang paham liberal ya. Karena liberal ini mengedepankan akal. Nah, jadi bahasa Arabnya Mu'tazilah. Ya, kalau sekarang ini ya Mu'tazilah itu ya liberal lah, yang mengedepankan akal. Nah, mereka berpendapat sihir itu laisa lahu haqiqah. Sihir itu tidak nyata. Nah, ini dalil-dalilnya, diantaranya pertama alif qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dalilnya silahkan nanti cek dalam surah Al-A'raf ayat 116. Berbunyi firman Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Di situ Allah menyatakan mereka penyihir Fir'aun, karena ini konteksnya cerita para penyihir Fir'aun. Mereka menyihir mata manusia, dan para penyihir itu membuat takut audiens, penonton saat itu. Jadi yang dibahas di sini adalah mereka menyihir mata manusia. Jadi berdasarkan paham liberal, paham Mu'tazilah, itu sihir itu cuma tipuan mata. Yang disihir cuma mata, bukan hakikat. Berdasarkan firman Allah. Allah sendiri yang menyatakan, surah Al-A'raf ayat 116. Oke? Yang kedua firman Allah Ta'ala, yukhayyalu ilahi min sihrihim annaha tas'a. Nah, di sini jelas lagi, yukhayyalu kata Allah. Dihayalkan. Nah, kalau kata-kata khayalan berarti tidak nyata. Allah yang bilang ini. Dikhayalkan kepada dia dari sihir para penyihir Fir'aun tadi, annaha tas'a. Seolah-olah ular itu mau menyambar mereka. Nah, ini surah Toha ayat 66. Nah, jadi surah Toha ayat 66, silahkan cek di situ nanti. Kemudian selanjutnya yang ketiga dalilnya firman Allah Ta'ala juga, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak bakalan menang penyihir apapun yang dia perbuat. Kenapa? Karena semua trik. Tidak ada ancaman sama sekali. Bahkan di sini disebutkan penyihir Fir'aun itu mereka menggunakan trik. Di dalam kitab ini disebutkan mereka menggunakan semacam tongkat. Tongkat ini ada rongganya di tengah, semacam pipa lah. Cuman dia terbuat dari besi. Nah, di dalam rongga pipa tadi, ya, dalam rongga tongkat penyihir para Fir'aun tadi, itu dimasukkan tali. Nah, talinya itu dari kulit, ya, entah kulit onta atau kulit kambing dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam tongkat. Nah, kulit tadi sebelumnya dicelupkan, direndam di dalam air raksa, zibakan di sini disebutkan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air raksa, dicelup, kemudian dimasukkan ke dalam tongkat yang sudah ada rongganya tadi, dimasukkan ke dalam tongkat para penyihir tadi. Kemudian arena itu, arena penyihir Fir'aun itu ketika menantang Nabi Musa, itu sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan arenanya itu, lantainya ini dari besi. Nah, di bawahnya itu ada api. Ada api yang membakar supaya besi itu panas, arena itu panas. Jadi masing-masing penyihir ini berdiri di luar arena tersebut. Nah, misalnya ada semacam balkon atau apa, berdiri di situ. Jadi masing-masing melempar tongkat, dilempar tongkat. Nah, ketika tongkat itu dilempar, persis karena besinya tadi panas, di bawahnya ada api, lalu langsung mengeluarkan asap. Nah, karena air raksa itu apabila terkena panas, dia akan memuai. Ini secara detail dijelaskan di kitab ini, para Mu'tazilah menjelaskan. Memuai, lalu akhirnya terkeluarlah tali yang dari kulit tadi ke mereka, seolah-olah ular yang melata. Nah, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, karena Nabi Musa itu bukan trik sulap, otomatis terkejut para penyihir Fir'aun ini. Kenapa? Asli ular, bukan trik, bahkan memakani semua ular-ular palsu tadi. Nah, di sini dijelaskan oleh Mu'tazilah, beberapa dalil tadi jelas bahwa itu adalah trik, yang mana ayat pertama menyatakan hanya tipuan mata, a'yunan nas, yaitu Al-A'raf 116. Kemudian jelas lagi surah Toha ayat 66, dikatakan Allah yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya. Kemudian lagi apa? Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi apapun sihirnya yang namanya trik tidak akan menang, karena nggak asli, nggak ada kesan sama sekali di fisik. Nah, jadi jelas di sini bahwa sihir tak ada, kata para Mu'tazilah. Nah, mungkin disinilah letak kesamaan pesulap merah tersebut. Ada kesamaan dari pendapat liberal, paham liberal ini yang mengedepankan akal bahwa sihir tak ada. Bahkan mereka berdalil Quran yang 3 ayat tadi. Baik, bahkan mereka menyatakan lagi, para Mu'tazilah paham liberal, kalau sihir itu nyata, niscaya dia akan berbenturan dengan mukjizat. Sedangkan mukjizat ini mesti nyata. Nah, kalau sihir dikatakan nyata, nggak ada beda lagi antara mukjizat dengan sihir, karena sama-sama real, ya enggak?
bisa membuat sesuatu yang di luar nalar manusia, tak bisa dijelaskan dengan akal. Sedangkan mukjizat begitu juga. Karena itulah Mu'tazilah menolak sihir itu nyata, kata mereka semua trik palsu, tidak ada. Paham? Oke, itu dalil Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah ini, paham liberal ini disanggah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas ulama 4 madhab pun menyanggah, ya. Itu masuk madhab kita Syafi'i, juga Maliki, Hambali, Hanafi, dan ulama-ulama besar lainnya. Mayoritas ulama menolak pernyataan Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, paham liberal. Kenapa? Karena Mu'tazilah ini, mereka ini curangan di sini. Mereka mengambil dalil yang pertama tadi surah Al-A'raf 116, itu mereka kasih titik sampai saharu a'yunan nas wastarhabuhum, titik di situ. Mereka potong ayat tadi, semestinya jangan dipotong, sempurnakan dong. Coba kita lihat. Jumhur itu menggunakan sama ayat itu juga, ya, Al-A'raf 116, tapi titik komanya dilanjutkan. Nah, coba lihat. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dan para penyihir Fir'aun tadi menyulap mata manusia dan membuat manusia takut dengan sihir tadi. Dan sungguh mereka para penyihir Fir'aun, nah ini yang digarisbawahi oleh ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mendatangkan bisihrin azim. Nah ini yang digarisbawahi, bisihrin azim, kata-kata sihrin azim, sihir yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Berarti kata-kata dahsyat ini tentu realita. Kalau hanya sekedar trik itu nggak ada dahsyat-dahsyatnya, ya, karena tidak real. Nah itu dijawab oleh jumhur ulama, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sama dalilnya, cuman titik komanya beda. Semestinya Mu'tazilah teruskan kata-kata wajah ubi sihirin azim, dan mereka penyihir Fir'aun mendatangkan sihir itu dengan sihir yang sangat dahsyat. Itu semestinya sampai di situ, bukan dipotong saharu a'yunan nas wastarhabuhum, dipotong di situ, jangan. Nah, jadi di sini jelas Mu'tazilah fokus di a'yunan nas, jadi sihir matanya saja. Sedangkan jumhur ulama itu fokusnya di ja'u bisihirin azim. Baik, yang kedua, dalil jumhur ulama fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, Al-Baqarah 102. Nah, jadi mereka belajar dari Harut Marut, para dukun-dukun itu yang zaman dulu, ya, ilmu sihir yang bisa yufarriquna bihi, yang bisa memisahkan dengan sihir tadi antara seseorang dan istrinya. Artinya kalau bisa memisahkan ini nyata, ya, sihir yang nyata. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 102 juga disebutkan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka itu penyihir dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, mayoritas ulama, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menggarisbawahi bahwasanya ayat ini menyatakan bahwa sihir itu memberi mudarat. Tetapi mudaratnya itu tidak bisa terjadi tetap dengan izin Allah. Lalu digarisbawahi mudaratnya tadi itu, mendatangkan mudarat tadi menyatakan bahwasanya sihir itu nyata. Seperti pisau. Pisau bisa mendatangkan mudarat. Tetapi tetap keyakinan kita kalau tanpa izin Allah tak bisa. Sama halnya api yang besar ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api. Nah, api itu mendatangkan mudarat. Kita semua tahu, api kalau kita sentuh mudarat bagi kita, terbakar kita. Tapi tetap dengan izin Allah. Kalau Allah tak mengizini, api tadi tak memberi mudarat. Tapi ya asal hukumnya tetap memberi mudarat, tapi dengan izin Allah. Begitu juga sihir. Nah, sihir di sini dinyatakan bisa memberi kesan mudarat, bisa membahayakan. Berarti nyata. Quran sendiri menyatakan nyata karena ada kata-kata memberi mudarat. Oke. Kemudian selanjutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini kan yang masyhur di dalam surah apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, itu jelas. Allah memerintahkan Rasulullah berlindung daripada kejahatan para perempuan penyihir yang meniupkan sihirnya buhul-buhul, ikatan-ikatan sihir. Bahkan ini jelas bahwa sababun nuzulnya Rasulullah waktu itu disihir oleh siapa? Oleh para penyihir Yahudi. Jadi Yahudi menyihir Rasulullah dengan mengambil apa?
bekas rambut Rasulullah lalu diikat dalam satu ikatan, dicelup setelah dimantrai ya, itu diletakkan di dalam sumur. Datang Jibril karena Nabi waktu itu sakit, kena sihir tadi sakit. Jibril pun datang lalu mengajarkan Rasulullah surah Al-Mu'awwidhata ini, surah Al-Falaq sama An-Nas. Nah, ini asal muasal ruqyah. Ruqyah ini menyatakan bahwasanya yang namanya sihir itu berkesan. Rasulullah kena, tapi jangan sampai kita salah paham. Rasulullah kena efek sihir itu bukan merendahkan martabat Rasulullah. Justru Rasulullah kena efek sihir, Rasulullah sakit kena sihir supaya ada ilmu tentang bagaimana menangkal sihir. Kalau Rasulullah tak pernah kena dalam skenario Allah Ta'ala, niscaya tidak ada ilmu ruqyah, tidak ada ilmu menangkal sihir. Nah, karena di skenario Allah Rasulullah sakit kena sihir Yahudi tadi, maka ada cerita tentang bagaimana menangkal sihir, yaitu ilmu tentang ruqyah menggunakan ayat Al-Quran. Nah, di sini berarti kesannya itu nyata. Bahkan beberapa hadis juga banyak tentang sihir-sihir ini memberi kesan, yang mana itu ada bantuan jin dan lain sebagainya. Nah, dari sini jelas teman-teman bahwasanya pendapat jumhur ulama lebih kuat. Kenapa? Sihir itu memang real, tapi tidak menutup kemungkinan dia ada yang nyata, ada yang trik sulap. Oke, ini saja. Salah khilaf mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.